Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakinah Anissa Lutfin, dosen Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan fisika, yaitu mata kuliah Fisika Statistik. Mata kuliah Fisika Statistik merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan fisika dengan bobot 3 SKS. Setelah menempuh atau memprogram mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri atas 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengkaji dan memecahkan permasalahan terkait konsep fisika statistik secara bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu fisika statistik pada kehidupan bermasyarakat, serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan terkait fisika statistik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu fisika statistik. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Statistik terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah termodinamika dan statistik. Bagian kedua tentang formulasi statistik masalah mekanika. Yang ketiga adalah entropi dan temperatur. Bagian keempat adalah ensemble sistem interaktif. Dan bagian kelima dalam mata kuliah ini yaitu statistik kuantum. Daftar referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu referensi utama menggunakan buku dari Agus Purwanto terbitan tahun 2007 dengan judul Fisika Statistik yang diterbitkan oleh Gava Media Yogyakarta. Sedangkan untuk referensi pendukung itu menggunakan buku R.K. Patria terbitan tahun 2011 dengan judul Statistical Mechanics 3rd Edition, penerbit Elsevier USA. Mata kuliah Fisika Statistik terdiri atas 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama yaitu penyampaian silabus perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa dan diskusi terhadap kontrak perkuliahan yang akan diterapkan dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan ini juga dilakukan tes awal terhadap kemampuan mahasiswa tentang pemahaman materi termodinamika sebagai mata kuliah prasyarat dari mata kuliah Fisika Statistik. Selanjutnya, pada pertemuan kedua sampai ketujuh adalah penyampaian materi dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab dari dosen dan mahasiswa, di mana materinya terdiri atas pengantar termodinamika statistik, random walk, nilai rata-rata, dan fungsi faktorial, spesifikasi karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik, relasi Maxwell dan ruang fase, perhitungan jumlah keadaan, entropi, dan fungsi distribusi energi. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 sampai 15 merupakan pertemuan di mana mahasiswa akan diberikan satu pokok bahasan secara berkelompok. Nanti pokok bahasan ini akan mereka diskusikan secara kelompok dan akan mereka presentasikan di dalam kelas sehingga terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 9 sampai 15 ini terdiri atas ensemble mikrokanonik, ensemble kanonik besar, statistik foton, statistik Bose-Einstein, statistik Fermi-Dirac, dan statistik Maxwell-Boltzmann. Dan untuk pertemuan ke-16 adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah Fisika Statistik, di mana pada pertemuan ini akan dilaksanakan ujian akhir semester. Presentasi nilai akhir yang saya gunakan dalam mata kuliah ini merupakan hasil kesepakatan dari diskusi kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Jadi presentasi nilai akhir ini adalah hasil diskusi dan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi dalam presentasi nilai akhir saya menggunakan untuk presentasi tugas sebesar 30%, presentasi kehadiran sebesar 10%, presentasi partisipasi atau keaktifan peserta didik sebesar 10%, presentasi UTS sebesar 25%, dan presentasi UAS sebesar 25%. Jadi keseluruhan dari presentasinya adalah 100% dan ini merupakan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Statistik ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Untuk delivery sendiri atau penyampaian materi itu dilakukan melalui metode ceramah di dalam kelas
maupun melalui tatap muka langsung melalui video conference. Penyampaian materi juga dilakukan melalui e-learning, dalam hal ini Google Classroom, di mana materi PPT yang telah disampaikan di dalam kelas atau video conference di-share kembali ke Google Classroom supaya mahasiswa dapat mengulang kembali pembelajarannya. Atau selain itu, jika terdapat materi tambahan yang belum sempat dijelaskan di dalam kelas, maka materi itu juga akan disampaikan dalam e-learning atau Google Classroom sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa. Interaktif atau interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam dua cara. Yang pertama dengan diskusi lisan atau diskusi secara langsung yang terjadi di dalam ruang kelas maupun dalam video conference. Diskusi ini dapat berlangsung saat dosen menyampaikan materi pembelajaran dan mahasiswa memberikan pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh dosennya ataupun timbal balik dari materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Diskusi ini juga berlangsung dalam kegiatan presentasi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi selain diskusi antar dosen dan mahasiswa, interaksi juga terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya dalam bentuk diskusi presentasi kelompok. Interaksi yang kedua terjadi dalam bentuk diskusi teks yang terjadi dalam Google Classroom, di mana jika saat dosen menyampaikan materi, mahasiswa akan memberikan pertanyaan pada kolom komentar, ataupun pada video yang di-share oleh dosen, mahasiswa akan memberikan pertanyaan pada kolom komentarnya juga di YouTube. Asesmen dilakukan dengan memberikan tugas dan kuis kepada mahasiswa, baik secara langsung dalam tatap muka di kelas ataupun video conference maupun melalui Google Classroom. Selain memberikan tugas dan kuis kepada mahasiswa, mahasiswa juga diberikan satu bahasan untuk mereka bahas secara berkelompok. Jadi mereka akan diberikan satu topik untuk mereka diskusikan atau pelajari secara kelompok, di mana nanti hasil diskusi itu mereka akan sampaikan di dalam kelas untuk membentuk diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Demikian penjelasan singkat dari mata kuliah Fisika Statistik. Selanjutnya silahkan menyimak video pembelajaran dari mata kuliah Fisika Statistik ini. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran pada pertemuan keempat, di mana pembahasan yang akan dilaksanakan yaitu pembahasan mengenai spesifikasi karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik. Metode yang akan digunakan dalam video pembelajaran ini adalah metode ceramah, di mana dosen akan menyampaikan materi tentang spesifikasi karakteristik sistem makroskopik dan mikroskopik dengan metode ceramah, dan akan memberikan beberapa pertanyaan di tengah penyampaian materi kepada mahasiswa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Fisika Statistik. Hari ini adalah pertemuan keempat kita. Kita akan membahas tentang formulasi statistik masalah mekanika, di mana yang kita bahas secara khusus itu tentang karakteristik dari sistem makroskopik. Jadi sebelum kita masuk ke materinya secara umum, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Kita kan sudah pelajari termodinamika di semester sebelumnya, dan kita juga sudah belajar tentang pengantar metode statistik di bab 1. Jadi sebelum kita meneruskan materi ini, saya mau bertanya dulu. Perbedaan antara termodinamika dan fisika statistik itu sebenarnya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Oke, silakan Afika. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Jadi yang saya ketahui itu dalam termodinamika itu dibahas tentang perilaku dan dinamika temperatur itu dalam sistem makroskopik. Nah, di mana dalam sistem makroskopik itu biasanya dibahas volume, keadaan, temperatur, atau kapasitas panas jenis bahan. Nah, sedangkan dalam fisika statistik dibahas hubungan-hubungan yang ditinjau ulang melalui pendekatan terhadap partikel-partikel penyusun dengan berbagai sifatnya. Sekian, Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Oke, bagus sekali Afika. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tepat sekali yang disebutkan Afika tadi. Jadi perbedaan antara termodinamika dan fisika statistik itu kita tinjau dari parameter yang
kita lihat gitu. Jadi dalam termodinamika itu kita bahas tentang perilaku dan dinamika temperatur dari sistem makroskopik dengan menggunakan parameter volume, keadaan, temperatur, tekanannya, dan kapasitas panas jenis bahannya. Jadi semua yang menjadi temperatur, yang menjadi parameter dalam termodinamika itu bisa kita amati secara nyata atau bisa kita amati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam fisika statistik, hubungan-hubungan yang kita tinjau dalam termodinamika tadi, kita akan tinjau ulang, tapi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi pendekatan yang kita gunakan di fisika statistik itu adalah pendekatan terhadap partikel-partikel penyusun dari sistem makro dengan berbagai sifatnya. Jadi yang kita tinjau di sini adalah partikel-partikel penyusunnya. Jadi sebelum kita lebih jauh melangkah dalam materi formulasi statistik ini, kita akan lebih dulu membahas tentang atau mengidentifikasi tentang karakteristik dari sistem makroskopiknya. Jadi ada yang mungkin bisa menyebutkan satu atau dua dari karakteristik dari sistem makroskopik. Saya Ibu. Oke, silahkan Riri. Baik, terima kasih. Adapun karakteristik sistem makroskopik yaitu banyak molekul dan fluktasi. Oke. Itu terima kasih Riri. Jadi itu adalah salah satu dua ya dari karakteristik dari sistem makro. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas 4 karakteristik dari sistem makroskopik. Jadi benar sekali, karakteristik pertama dari sistem makroskopik itu adalah banyaknya molekul. Jadi dalam sistem makroskopik itu tersusun dari banyak sekali partikel atau molekul dengan yang bergerak saling bebas dan saling berinteraksi satu sama lainnya gitu. Jadi karena kita tinjau adalah partikel-partikel penyusunnya, jadi banyak molekul dalam sistem makro ini, sehingga untuk menyelesaikan persamaan sederhana seperti hukum Newton ataupun persamaan Schrödinger dengan banyaknya molekul itu akan menjadi lebih sulit. Makanya kita mengenal fisika statistik, di mana penyelesaian dari permasalahan yang seperti itu akan kita selesaikan dengan fisika statistik. Oke, terus dalam sistem makro ini, itu jumlah partikelnya kita ungkapkan dengan suatu bilangan yang kita sebut sebagai bilangan Avogadro, dengan biasanya kita lambangkan sebagai Na, itu sama dengan 0,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Artinya dalam setiap mol satu zat itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 mol 23 partikel gitu. Jadi ada banyak sekali, pangkatnya saja sudah sampai 23 gitu. Jadi kalau kita membahas bilangan Avogadro, kita juga tidak jauh dari pembahasan dari hukum Avogadro, di mana hukum ini menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume, suhu dan tekanan yang sama itu selalu mengandung jumlah molekul atau partikel yang sama pula. Jadi kalau kita punya dua gas, misalnya dua gas yang berbeda ya, contohnya seperti kita punya 1 liter gas oksigen pada suhu STP atau suhu dan tekanan standar, dan kita punya 1 liter nitrogen juga pada suhu dan tekanan standar, itu gas oksigen dan nitrogennya akan sama-sama mempunyai jumlah partikel atau molekul yang sama, yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk setiap molnya. Oke, itu untuk pembahasan tentang banyaknya molekul gitu. Nah, untuk lebih memahami tentang pembahasan tentang banyaknya molekul ini, kita mungkin melihat sedikit contoh soal ya. Jadi ini ada contoh soal. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini ada contoh soal. Jadi contoh soalnya itu, ini contoh soal pertama dari bab kedua kita. Jadi contoh soalnya itu adalah pada temperatur ruang dan tekanan atmosfer, pengukuran massa gas nitrogen sebagai unsur utama udara di dalam bejana 1 liter itu diperoleh 1,15 gram. Jadi dalam satu bejana 1 liter itu ada nitrogen yang massanya 1,15 gram. Jadi yang ditanyakan itu perkirakan jumlah molekul nitrogennya di dalam volume 1 cm kubik. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, yang pertama harus kita selesaikan dulu adalah menentukan nilai massa atom nitrogennya berapa. Kita sama-sama tahu kalau massa atom N itu sama dengan 14,
maka untuk nitrogen N2 itu kita kalikan 2 saja, 2 kali 14 sama dengan 28 gram. Jadi dalam 20 gram massa nitrogen ini ada 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol partikel atau molekulnya. Oke, untuk memperoleh berapa jumlah partikel atau molekul dalam 1,15 gram, kita tinggal bandingkan saja. Jadi kita punya ya, kita bandingkan saja 1,15 gram itu sama dengan X, di mana X-nya ini akan kita cari nilainya. Terus untuk 28 gram itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nanti kita akan memperoleh hasilnya, hasil X-nya atau jumlah partikel untuk 1,15 gramnya itu sebesar 2,47 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke, ini belum selesai ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah perkiraan jumlah molekul nitrogennya dalam volume 1 cm kubik gitu. Jadi kita harus mencari dulu. Sebenarnya kan yang kita ketahui itu berapa jumlah partikelnya dalam 1 liter. Kita tidak tahu kalau dia dalam 1 cm kubik. Jadi untuk ini sama seperti tadi masalahnya. Jadi kita bandingkan saja antara volumenya. Jadi volume 1 cm kubik kita bandingkan dengan 1 liter. Untuk bisa membandingkannya tentu saja satuannya juga harus sama. Jadi satuan 1 liter ini kita ubah bentuknya dalam bentuk cm kubik. Kita sama-sama tahu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 10 pangkat 3 cm kubik. Jadi perbandingannya bisa seperti ini, 1 cm kubik itu per 10 pangkat 3 cm kubik sama dengan X per 2,47 kali 10 pangkat 22. Ini tadi jumlah partikel untuk 28 gram dalam 1 liter bejana. Jadi kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 2,47 kali 10 pangkat 19 molekul. Jadi di dalam 1 cm kubik nitrogen itu terdapat 2,47 kali 10 pangkat 19 molekul atau partikelnya. Oke, itu karakteristik pertama dari sistem makro. Terus karakteristik kedua seperti yang disebutkan Riri tadi, ini ada yang namanya fluktuasi. Jadi fluktuasi ini adalah salah satu dari sifat dari karakteristik sistem makro. Jadi untuk fluktuasi ini kita anggap saja kita punya sebuah kotak, kotaknya itu terisolasi seperti gambar bisa kalian lihat. Ini kotaknya terisolasi dan dia berisi N partikel. Jadi ada N partikel di dalam kotak terisolasinya dan partikelnya ini bergerak bebas ke segala arah dan mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya gitu. Nah, pada saat kotaknya kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, maka kita akan punya 2 bagian kotak. Kita anggap saja di bagian pertama itu berisi N1 partikel dan di bagian kedua itu berisi N2 partikel. Tuh, jadi partikel dalam kotak terisolasi itu juga akan terbagi 2. Jadi jumlah partikel di kedua kotaknya itu bisa saja sama atau hampir sama, sehingga secara matematis kita dapat menuliskan bahwa N1-nya itu hampir sama dengan N2, dan N1 kurang N2-nya itu sama dengan delta N yang hampir sama dengan 0, tapi tidak sama dengan 0 ya, jadi hampir sama dengan 0. Nah, jumlah kotak atau jumlah partikel dalam setiap kotaknya itu dia akan berfluktuasi di sekitaran N per 2. Jadi fluktuasinya naik turun di sekitaran N bagi 2. Itu tadi ilustrasi untuk jumlah partikel yang jumlahnya N. Jadi mungkin untuk ilustrasinya supaya kalian lebih mudah memahami, kita anggap saja bahwa di dalam kotak itu isinya hanya 2 molekul. Tapi ini jarang terjadi ya dalam sistem makro karena kita sama-sama tahu bahwa sistem makro itu banyak molekul. Jadi kalau 2 molekul saja berarti dia bukan sistem makroskopik gitu. Tapi kita menganggap bahwa 2 molekul ini cuma untuk ilustrasikan sama kalian sebenarnya maksud dari penjelasan tadi itu bagaimana gitu. Jadi kalau kita anggap ini kita punya kotak ya, kotak terisolasi sama seperti tadi. Jadi ada 2 molekulnya juga. Jadi kita anggap saja molekulnya bisa kita bedakan. Jadi kita anggap dia molekul A dan molekul B gitu. Nah, pada saat kotaknya kita bagi 2, maka si molekul ini akan menempati bagian kotaknya seperti konfigurasi gambar yang bisa kalian saksikan di slide gitu. Jadi bisa saja suatu saat pada saat dibagi 2 molekulnya itu semuanya akan ada di kotak bagian kiri dan di kotak bagian kanannya itu akan kosong.
Juga bisa terjadi kemungkinan di mana A-nya ada di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan, atau B-nya di sebelah kanan dan A-nya di sebelah kiri. Jadi masing-masing kotak itu terisi satu partikel. Tuh. Bisa juga di mana kotak kanannya yang terisi full dengan 2 partikel, tapi kotak kirinya kosong. Jadi kalau kalian melihat konfigurasi gambar yang terjadi untuk kotak yang berisi 2 partikel, kalian bisa melihat bahwa kemungkinan kotak berisi masing-masing satu partikel itu lebih besar 2 kalinya daripada kotak yang berisi penuh atau di setengahnya kosong. Ini untuk 2 partikel. Bagaimana kalau kotaknya berisi 4 atau 6 molekul? Jadi ini pertanyaan lain lagi, bagaimana kalau dia berisinya 4 molekul dan 6 molekul? Kita bahas yang 4 dulu. Kalau kotaknya berisi 4 molekul dan dia berada dalam kotak terisolasi dan kotaknya kita bagi menjadi 2, maka konfigurasi yang mungkin terjadi dari setiap partikel di dalam kotak tersebut itu ada 16 konfigurasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada 16 konfigurasi. Jadi kalau tadi 2 molekul dia 4 konfigurasi, kalau dia 4 molekul dia 16 konfigurasi. Di mana konfigurasi yang paling banyak terjadi itu adalah konfigurasi 22 atau kotak kirinya isinya 2, kotak kanannya juga isinya 2 gitu. Terus konfigurasi lain yang mungkin terjadi itu 1-3 di mana kiri 3, kiri 1 dan kanannya 3 atau sebaliknya gitu. Kirinya 3, kanannya 1 dan bisa juga di mana satu kotaknya berisi penuh dan kotak lainnya itu kosong. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi, ada 16 kemungkinan yang terjadi kalau kotaknya berisi 4 molekul. Pertanyaannya sekarang bagaimana kalau kotaknya berisi 6 molekul? Berapa konfigurasi kemungkinan yang bisa terjadi? Oke, ini ada di pembahasannya di bab 1 ya, tentang konfigurasi yang bisa berapa macam kombinasi yang bisa terjadi kalau kotaknya itu berisi 6 molekul. Jadi kalian bisa lihat polanya tadi kalau 2 dia 4, kalau 4 dia 16, kalau 6 kira-kira berapa? Berapa? Saya Ibu, Berapa? 36 Ibu. Berapa? 36. 36? Oke, ada yang lain? Saya Ibu. Oke. Berapa Hermi? 64 Ibu. Berapa? 60? 64 Ibu. Oke, 64 ya. Begitu kalau polanya begitu apa Hermi? Bagaimana polanya? 2 pangkat N Ibu. 2 pangkat 6. Oke, jadi polanya adalah 2 pangkat N. Jadi kombinasi yang mungkin bisa terjadi itu 2 pangkat jumlah partikelnya. Jadi tadi kalau partikelnya 2 ya dapatnya 2 pangkat 2, 4. Kalau partikelnya 4 dapatnya 2 pangkat 4, 16. Dan kalau partikelnya 6 itu 2 pangkat 6 atau 64. Jadi itu tadi jawaban dari Hermi ya. Terima kasih Hermi. Jadi itu, kalau kalian memperoleh jumlah molekul lain atau partikel lain, misalnya 8, 7, dan seterusnya, itu kalian bisa menebak berapa kira-kira konfigurasi yang bisa terjadi dari isi kotaknya. Itu untuk karakteristik kedua dari sistem makroskopik. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik ketiga dari sistem makro. Ini adalah karakteristik yang ketiga itu tak terbalikkan. Jadi artinya sistem makroskopik itu mengalami proses menuju keadaan setimbang yang tidak bisa kita balik. Jadi dia tak terbalikkan. Artinya kalau kita misalnya ini ya, kita ilustrasikan seperti ini, kita punya satu bejana yang kita sekat dengan satu bagian berisi gas dan yang lainnya kosong. Itu pada saat kita buka sekatnya, maka akan terjadi suatu proses di mana gas yang ada di bagian sebelumnya itu berpindah ke bagian yang semula kosong gitu. Sampai akhirnya jumlah gas di bagian kiri dan kanan itu akan hampir sama. Akan berada dalam keadaan setimbang. Artinya di kiri dan kanan jumlah gasnya itu hampir sama. Itu proses yang terjadi untuk menuju keadaan setimbang gitu. Nah, karena di sini dinyatakan bahwa sistem makroskopik itu tak terbalikkan, artinya proses sebaliknya dari proses tadi itu tidak bisa terjadi atau tidak mungkin terjadi dalam sistem makro. Jadi tidak mungkin terjadi di mana satu bagian kotaknya itu misalnya ya tidak mungkin terjadi kalau misalnya pertama awalnya 2 kotak yang berisi sama-sama jumlah gas yang sama, terus
pada saat kita melepas menutup, memberikan sekat, maka satu bagian satu bagian gasnya itu akan berpindah ke bagian lainnya sampai akhirnya satu bagian kosong dan satu bagiannya terisi penuh. Itu adalah proses yang tidak mungkin terjadi dalam sistem makro. Jadi ingat, sistem makro itu tak terbalikkan, artinya mereka hanya melalui satu proses untuk menuju keadaan setimbang. Oke, selanjutnya untuk karakteristik yang keempat dari sistem makro, yaitu adalah keadaan setimbang gitu. Jadi kalau kalian perhatikan grafik, tadi ini grafiknya juga ada pada saat fluktuasi ya. Jadi sistem makro itu selalu berfluktuasi di antara N dibagi 2 gitu. Mereka akan terus berfluktuasi atau mengalami perubahan kecil dalam rentang waktu tertentu. Jadi suatu saat jika perubahannya itu berlangsung sangat lama, perubahannya itu adalah perubahan kecil yang berlangsung sangat lama dalam rentang waktu yang lama, kita bisa menyatakan bahwa keadaannya itu sudah menuju keadaan setimbang. Jadi keadaan setimbang dari sistem makro itu dia terjadi kalau sudah tidak ada lagi perubahan dalam sistemnya dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini juga salah satu dari karakteristik dari sistem makro. Jadi semuanya ada 4 karakteristik dari sistem makro yang kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama itu adalah banyaknya molekul, yang kedua adalah sistem makro itu berfluktuasi, yang ketiga sistem makro itu menuju keadaan setimbang, prosesnya tidak bisa kita balikkan, dan yang keempat adalah sistem makro itu berada dalam keadaan yang setimbang. Jadi itu pembahasan dari karakteristik dari sistem makro. Selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi keadaan sistem.